Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sahabat semua, pada Yamas Indonesia, kepada sahabat-sahabat yang ada di Malaysia dan juga mungkin dari Singapura. Pada malam hari ini kita akan terus melanjutkan kajian kita kupas bagaimana kehebatan jiwa diciptakan oleh Allah. Ya, pada malam hari ini kita akan mengupas sesuatu yang berkenaan dengan jiwa. Pada kajian-kajian sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana jiwa menghadapi kenikmatan dan juga menghadapi gunung penderitaan. Nah, pada malam hari ini nanti kita akan belajar bagaimana manusia mulai membangun pengakuan dan pemilikan terhadap apa saja. Ya. Nah, biasanya itu mulai dari aku bisa dulu. Ya, aku bisa ini. Aku bisa itu, ya. Aku mampu, ya. Nah, setelah aku bisa dan aku mampu, barulah setelah itu bukan hanya bisa, aku mempunyai apa yang aku bisa itu. Nah, maksudnya ini pelajaran kita itu, ya. Nanti kita untuk dalam kajian ini mungkin ada 3 sampai 5 kajian nanti. Nah, pada malam hari ini kita akan kaji tentang aku bisa berubah menjadi aku punya. Ya. Nah, mari kita lihat ujian kekuatan jiwa yang telah kita bahas beberapa saat yang lalu. Ya, ujian kekuatan jiwa itu ada ujian kelapangan dan penderitaan. Ini sudah kita terangkan sampai tercipta yang disebut dengan zona kelabakan karena kelapangan dan penderitaan itu sendiri. Kemudian zona ujian tentang pengakuan dan pemilikan. Ini kajian kita malam ini, tetapi kajiannya adalah bagian pertama karena ini ada mungkin 3 atau 4 nanti atau 5. Ya, tergantung nanti kedetailan yang akan kita buat. Setelah itu baru nanti masuk kepada ujian dosa dan maksiat. Nah, ini lebih dahsyat lagi nanti ujian dosa dan maksiat ini. Nah, udah kita ulang sedikit ujian kelapangan dan penderitaan. Ya, ujian kelapangan dan penderitaan itu adalah bagaimana kita berada pada zona kelabakan ini. Ini adalah zona yang diarsir ini adalah kelabakan manusia karena intensitas relatifnya atau pukulannya gitu. Pukulan 1 itu ringan, pukulan kedua atau hantamannya itu lebih keras gitu ya. Kemudian hantaman berikutnya yang 9 dan 10 ini adalah hantaman yang keras. Hantamannya yang sangat keras. Ya. Nah, pada kajian sebelumnya kita sudah lihat apa yang disebut dengan zona kelabakan ini, yaitu ketika ujian kenikmatan ya itu berada di atas kemampuan jiwa ini. Ini kemampuan jiwa yang normal nih. Sedangkan ujiannya sangat keras sekali. Mulai dari umur 0 sampai 12 tahun ya, itu ujian itu kenikmatannya sedikit lah, nggak terlalu banyak ya. Tetapi umur 12 atau 13 tahun sampai 20 tahun kenikmatannya mulai muncul di sini ya. Ada kenikmatan makanan, kenikmatan dunia, kenikmatan biologis dan sebagainya muncul di sini. Nah, itu jiwa diuji di situ ya. Nah, setelah umur 20 sampai umur 35 maka meningkat. Ujiannya meningkat intensitasnya meningkat 7 ya, bukan 1 atau 2 lagi, tapi sudah 7 ke intensitasnya ya. Sehingga di sini kalau kekuatan jiwa kita hanya sebatas ini, maka inilah zona kelabakan yang akan kita hadapi. Kita megap-megap ya, seperti ikan yang kayak kehabisan oksigen ya. Nah, umur 50 ya, 35 sampai 50 ini adalah ujian yang paling berat. Paling berat ujiannya di sini. Maka umur 35 sampai 50 ini banyaklah kejadian yang
akan menimpa manusia yang tidak baik karena dia tidak siap untuk itu. Nah, setelah umur 50, maka kenikmatannya mulai menurun. Menurun nikmatnya ya, walaupun uangnya berlimpah ruah, hartanya melimpah ruah, tapi kenikmatannya udah menurun, tidak berpengaruh, tidak terlalu seperti umur 50. Nah, ini adalah ujian kenikmatan. Sedangkan ujian tentang kependeritaan, nah ini sama meningkatnya ya. Pada umur 0 sampai 20 tahun ya dia lebih landai ya, lebih landai dia penderitaannya. Penderitaannya apalah ya, paling sakit ya, nggak ada penderitaan karena uang, nggak ada ya. Ya, paling di sini muncul lah karena ada cinta monyet dan sebagainya di sini ya. Nah, setelah itu apa? Setelah umur 20 sampai 35 mulai meningkat ya. Karena di sini penderitaannya mulai bagaimana kita sewaktu kuliah, bagaimana setelah dalam mencari pekerjaan ya. Di umur-umur inilah penderitaan mulai meningkat ya. Meningkat penderitaan kita, intensitasnya ya, bukan boleh jadi penderitaannya nggak besar, tapi intensitas atau pukulannya besar. Ini yang kita maksud itu. Nah, setelah umur 35, maka ujian kenikmatan dan penderitaan ini boleh dikatakan hampir sama lah. Dia berbarengan gini, sangat kuat di sini. Ya dua-duanya menimpa orang-orang yang berusia 35 sampai 50 tahun. Sehingga kalau kekuatan jiwa hanya sampai di sini, menghadapinya sampai 4, padahal kekuatannya ujiannya itu sampai 9, maka 5. Ini adalah 5 intensitasnya 5 kali ya, atau ya, kalau banyak gini, ini 1 ya. Kalau kita remas tangan kita ini 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Itu maksudnya intensitas itu, kepukulannya itu ya. Ada selisihnya 5. Ini sangat berat sekali. Nah, kan penderitaan itu ya, pada kita umur tua udah tua, penderitaannya akan berkurang secara fisik, nggak ada lagi, sudah nggak terasa sudah. Karena fisik memang sudah tua, tidak akan merasakan terlalu penderitaan. Tidak akan terlalu terasa penderitaan itu. Ya sudah seperti sebati saja dengan kita penderitaan itu. Nah, keinginan manusia apa? Bagaimana meningkatkan ya zona kekuatan jiwa ini atau penyucian yang terlambat ini naik ke atas. Ini naik ke atas. Dinaikkan ke atas. Tuh, sehingga akhirnya apa nanti? Semakin dia naik, maka zona kelabakannya semakin hilang nanti. Nah, ini adalah bagaimana manusia meningkatkan kekuatan jiwanya. Manusia berusaha supaya kekuatan jiwanya itu naik ya, dari yang hanya tadi rendah gitu kan, menjadi lebih tinggi lagi ya. Artinya apa? Ujian kenikmatan dan penderitaan jauh di atas kekuatan jiwa. Di usia 35 sampai 40. Jiwa tidak siap, maka kelabakan akan menjadi besar. Tanda-tandanya apa? Nah, ini sering terlihat ya pada usia-usia 35 sampai 50 tahun ini, krisis moral usia matang. Ini lebih keras daripada krisis moral remaja-remaja. Ya, krisis moral usia matang ini lebih lebih kejam, lebih keras, tetapi juga lebih tersembunyi kadang-kadang gitu ya, sehingga orang merasa biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya krisis moralnya lebih keras yang daripada krisis moral pada usia remaja. Nah, disinilah juga terjadi korupsi jabatan nanti. Korupsi itu banyak terjadi di usia-usia sekian ya. Seterusnya apa? Kehancuran rumah tangga. Ya, pada usia 35 sampai 50 inilah biasanya terjadi kehancuran rumah tangga. Ada perceraian, ada pertengkaran ya, pertengkaran yang tidak berhenti, lama-lama tidak kuat, maka akhirnya bercerai. Ya, disinilah kehancuran rumah tangga. Bagaimana ibu dan anak, bagaimana bapak dengan anaknya, bagaimana hubungan suami dengan istri. Disinilah terjadinya sering terjadi kehancuran rumah tangga itu sendiri.
Dan yang lebih sulit dilihat adalah depresi yang tersembunyi. Ya, di sini orang masih bisa tersenyum kali ya, masih bisa tersenyum, tetapi depresi depresinya itu seakan-akan ya ingin disembunyikannya dengan senyumnya sendiri atau dengan aktivitasnya yang macam-macam ya. Dia melakukan pekerjaan ini untuk menghilangkan depresinya, tetapi tidak bisa dihilangkan depresi itu ya. Karena ia adalah berhubungan dengan batin. Nah, kebingungan menghadapi ombak takdir. Ini yang banyak dialami orang ya. Orang bingung ini kenapa seperti ini ya, orang bisa berbahagia, saya tidak ya. Kenapa penderitaan bertubi-tubi menimpa saya dan sebagainya. Ini adalah kebingungan menghadapi ombak takdir itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan tadi itu? Ya, bagaimana meningkatkan kekuatan jiwa ini melebihi ujian penderitaan dan ujian kenikmatan ini? Maka inilah yang ditawarkan oleh teologi sufistik Yamas Indonesia. Naik ke atas, ya, sampai akhirnya apa? Sehingga tidak ada lagi zona kelabakannya, tidak ada. Karena kekuatan jiwanya itu sudah sama ya, bahkan pada usia-usia lebih tua ya, 35 atau 50 ke atas, itu kekuatan jiwanya itu sudah berada di atas ya, di atas garis ujian kenikmatan dan ujian penderitaan. Ini di bawah ini, sehingga tidak ada lagi kelabakan ya. Kalau di sini sih tidak terlalu berarti di sini ya. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Yamas Indonesia. Nanti kita akan masuk ke sana. Bagaimana manusia bisa meningkatkan kekuatan jiwanya itu. Nah, pesan strategisnya apa? Jika penyucian jiwa itu ditunda sampai usia matang itu bisa umur 25, umur 30 atau sampai umur 45 gitu ya, sampai ditunda-tunda, maka zona kelabakan tadi akan semakin luas. Jika penyucian dimulai sebelum usia 20 atau 30 tahun, ya artinya lebih muda, maka zona kelabakannya hampir hilang saat usia paling berbahaya, yaitu pada umur 35 sampai 50 tahun. Nah, ini adalah resume yang telah kita buat pada kajian yang sebelumnya tentang ujian kelapangan dan penderitaan. Nah, pada malam hari ini kita masuk kepada ujian pengakuan dan kepemilikan. Ini ya sarana ini. Sama materinya ini ya, tetapi ada satu hal yang perlu kita bahas dahulu, yaitu tentang bagaimana rumah dari anasir-anasir diri manusia. Rumah itu tempat. Ini jasad. Kalau orang melihat jasad, orang TSYI, Teologi Sufistik Yamas Indonesia, sudah tidak melihat jasad ini lagi secara tersendiri, tetapi kita sudah melihat di dalam jasad itu ada jiwa. Ya, diri sejati atau nafs namanya. Ini yang dicari-cari orang itu. Dan di dalam jasad ini juga ada yang disebut dengan nyawa atau hidup. Nyawa inilah yang menghidupkan jasad. Dan jiwa inilah nanti yang akan mengatur apa-apa aktivitas jasad ini. Nah, nafs atau jiwa itu sendiri terdiri dari hati rohani, rumahnya ada di dalam otak ini. Rumah hati rohani atau pikiran, ya kata kita orang Indonesia ya, pikiran itu rumahnya di otak ini, di sini pikiran itu berada. Bukan otak yang berpikir, tapi pikiran menggunakan otak untuk berpikir. Itu dia. Lalu apa? Jiwa atau nafs ini, anasir dirinya yang lain adalah roh. Rumah atau pusat dari roh ini adalah di dalam dada ini. Rasa, ya di sini dada ini. Nah, kenapa orang sering menyamakan nyawa dengan roh? Karena tempatnya sama-sama di dada ini. Sama-sama di dada. Satu ada di jantung, satu ada di ulu hati. Ya, itu bedanya situ. Nah, ini sangat berguna bagi kita untuk memvalidasi apa-apa yang kita lakukan atau apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Nah, ini dia ya, kita lihat. Bagaimana jiwa dan ego yang dimaksud dengan jiwa. Ini tadi diri sejati. Diri sejati itu adalah terdiri dari hati dengan roh. Ya, hati dengan roh. Inilah jiwa tadi. Ya. Nah,
Dengan hati inilah manusia bisa memahami, menyadari, memikir, meyakini, mengingat, mengetahui, melihat, mendengar. Karena di sini ada pandangan, mata, pendengaran dan penglihatan ada di sini. Maka itulah hati rohani. Ya, hati rohani itu ini fungsinya. Roh ini fungsinya ada paling tidak, ya paling tidak ada dua, yaitu untuk memberi daya, untuk meneruskan rasa atau memberi rasa. Ini adalah fungsi roh, ya, fungsi roh itu. Nah, karena ada roh, maka jiwa itu lalu bisa bergerak, beraktivitas dan merasa. Itulah jiwa, ya. Jadi ya yang menggerakkan ya roh, yang merasakan ya roh di dalam dada. Maka rasa itu rasanya ada di dalam dada. Ya, pikiran ada di dalam kepala kita. Nah, apa yang kita pikirkan ya nanti ada rasanya. Nah, itu dia ya. Jadi begitu hubungan hati dengan roh ini, sehingga di dalam jiwa itu sendiri nanti ada rasa, bergerak, beraktivitas dan memikirkan dan semua kemampuan dari pikiran. Lalu apa dengan ego? Nah, ini ego. Ego itu adalah memori. Nanti kita lihat apa itu memori. Ya, memori itu adalah semua yang kita kumpulkan, semua pengalaman hidup yang kita simpan dia di dalam memori kita. Memori itu tersimpannya juga ternyata di dalam otak juga, menurut sains ya. Nah, memori itu, setiap memori ada rasanya juga. Memori dengan rasa yang inilah yang disebut dengan diri palsu atau hawa nafsu atau ego atau emosi. Ya, dan inilah yang mengaku dan memiliki. Ya, ini yang memaku dan memiliki. Karena memori kita dari kecil pernah merasa punya bisa berjalan, maka aku berjalan. Pernah kita punya mainan, ya, aku memiliki mainan. Nah, itu dia, ya. Jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat kita mengaku dan memiliki. Lalu dari pengalaman itu, ya, semakin kita dewasa, rasa yang tadinya ini biru, ya, rasanya juga biru, ini holistik dia, berubah menjadi rasa yang palsu tadi. Ya, ini dia. Ya, sehingga apa? Itu yang kita jalankan. Ya, selama kita menjalankan apa yang dari memori-memori pengalaman kita, maka itulah yang disebut dengan kita menjalankan ego kita atau emosi kita. Kita mengaku, kita memiliki, kita mempunyai segala hal, ya, sehingga kita disitulah nanti muncul kesombongan dan sebagainya di situ. Ya, nah kita jalankan kehidupan kita. Nah, tadi kita lihat memori tadi, ini dia memori tadi, ya. Memori semua pengalaman kita ada di sini, ya. Ada apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita pikirkan, yang kita alami, ya. Kemudian ini tersimpan di sini menjadi yang kita sebut dia peringatan. Ustadz Hussein, guru kita, mengatakan ini adalah peringatan. Memori itu adalah peringatan yang ada di dalam memori kita, sehingga kita tidak bisa keluar dari apa yang yang ada di dalam memori kita itu. Ya. Lalu apa? Nah, lalu terjadi perubahan pada diri kita. Nah, ini perubahannya seperti ini. Pada saat kita bayi, ya, kita rasanya masih holistik, ya. Tadi yang rasa biru tadi kan, ya. Jiwa kita masih luas, rasa masih belum banyak terpecah, rasa masih tenang, rasa masih belum dipenuhi oleh identitas, rasa masih rasa asal, ya, rasa fitrah manusia. Inilah disebut dengan fitrah manusia waktu menjadi bayi. Lalu pengalaman kehidupan, kita mulai dipuji, ditolak, luka atau trauma, pengakuan, ketakutan, perbandingan, pengalaman lain-lainnya. Ini masuk dia ke dalam memori kita, lalu memorinya membentuk rasa. Ya, ada rasa senang, rasa sedih, rasa marah, rasa takut, ya, rasa malu, rasa cemas, sombong, dengki, iri, dan lain-lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Semua rasa-rasa tadi mengelilingi jiwa kita di sini. Ya, ini dia. Ini yang disebut dengan rasa yang berwarna oranye tadi.
Jadi tadinya rasanya bersih holistik menjadi rasa yang seperti gado-gado, ya. Maka artinya apa? Semakin kita bertambah umur, jika hati tidak dibersihkan, maka memori rasa akan semakin mendominasi jiwa kita. Dan manusia mulai melihat kehidupan bukan dengan kejernihan jiwa, tetapi melalui memori, emosi, dan ego diri sendiri. Ya, jadi itu yang disebut dengan nanti bagaimana pengakuan itu muncul ya. Nah, lalu akibat pengakuan itu maka muncullah berbagai tingkat keegoisan kita itu ya. Di sini saya identifikasikan ada sekitar 7 lah ya. Pertama, bagaimana kita mengangkat hawa nafsu di atas kebenaran. Ya, nafsu saya sendiri di atas kebenaran yang ada. Mengangkat manusia lain di atas kebenaran. Itu pengagungan manusia melebihi kebenaran itu sendiri. Ya, mengangkat sistem di atas wahyu. Ya, sistem buatan yang sistem apalah yang umpamanya bagaimana sistem ekonomi ya, sistem politik dan sebagainya. Ya, itu di atas wahyu. Ya, kemudian mengangkat diri di atas manusia lain. Nah, itu penyombongan diri ya. Kemudian mengangkat diri di atas rasul ya, di atasnya ini adalah waktu Fir'aun ya. Kemudian mengangkat diri di atas ayat-ayat Allah. Ini yang terjadi atas kaum Samud, di mana kaum Samud diminta bagaimana mereka memberi minum onta, tapi mereka menolak sehingga mereka dihancurkan. Dan mengangkat diri di atas kebenaran yang dilakukan oleh iblis, yaitu ana khairum minhu. Inilah puncak-puncak keakuan yang muncul ya. Nah, untuk itu kita akan bisa masuk pada fase yang pertama, yaitu bagaimana aku mampu menjadi aku punya. Nah, ini dia ya. Kita akan lihat bagaimana aku terbentuk, bagaimana kepemilikan batin muncul, bagaimana identitas berkembang ya dari kepemilikan itu, lalu bagaimana manusia melekat. Ya, ini istilah melekat ini sangat populer sekarang ini. Ya, melekat itu seperti apa? Nanti kita lihat. Lalu bagaimana jiwa memikul milikku ini. Ya, manusia memang suka memiliki. Maksudnya apa? Ya, manusia itu cenderung melekat kepada benda. Ya, apa saja benda bisa melekat kepada diri kita. Ya, ada orang kita cintai, kita marahi atau kita benci, itu artinya juga melekat. Ada rasa aman, ya, itu melekat juga kepada kita. Kalau kita tidak merasa aman, maka kita merasa kemudian akan merasa takut dan sebagainya. Kemudian pengalaman juga akan melekat kepada diri kita sehingga nanti dia akan menjadi identitas kita. Ya, kita menjadi apa yang kita alami tersebut, otak akan membantu membentuk rasa keterlekatan atau kemelekatan itu melalui apa? Melalui memori tadi, melalui rasa, melalui emosi. Ya, ini manusia. Semua manusia mempunyai sistem kemelekatan seperti ini. Ya, karena di situ nanti ada gelombang otak, ada hormon dan sebagainya. Nah, lalu di sana dari aku ada pada waktu balita nih, waktu anak kecil gitu ya, dia mulai dikenalkan dengan apa? Ada dirinya, ada tubuhnya, ada keinginannya. Itu ini di sekitar dia. Lalu dikenalkan dengan apa-apa yang ada di sekelilingnya yang bisa mempengaruhi kehidupannya. Ya, maka disitulah dia baru ada aku, ya, muncul aku. Nggak apa-apa, anak-anak memang harus diberikan hal seperti itu untuk membuat dia bisa membedakan dirinya dengan orang lain berbeda. Ya, kalau anak-anak tidak bisa dari kecil, maka banyak disekolahkan untuk bisa mengenali dirinya sendiri, mengenali lingkungannya. Jadi aku ada akan muncul aku punya nantinya. Nah, di balita wajib punya ini karena dia akan menjalani kehidupannya ya, berbeda dengan orang lain nanti. Lalu apa? Fase milikku. Nah, setelah dia merasa ada ya dan mempunyai berbagai mainan di sekitar dia ya,
barulah dia mulai merasa ada kepemilikan. Ya, ini mainanku, ya, ini ibuku, ya, ini rumahku, ini temanku, dan dari sinilah kepemilikan batin mulai tumbuh. Ya, kepemilikan itu ya kepemilikan batin sebenarnya. Saya anggap itu adalah milikku. Ya, mainan yang tadinya hanya aku punya, aku ada, ya. Kemudian dari sekedar ada, kemudian aku merasa memiliki. Itu mulainya di situ. Kapan mulainya? Ya, sejak kita mulai berumur umpamanya 10 tahun atau di atas 12 tahun. Itu mulai ada pemilikan mulai ada di situ, ya. Maka saat itulah kita akan mulai merasa kehilangan, ya. Takut untuk kehilangan mainan, takut kita. Kehilangan atau ibu kita pergi gitu kan, mulai takut kita. Kenapa? Ada tidak apa milik itu memiliki apa memberikan rasa aman, ya. Kalau tidak ada di dekat kita milik kita itu, maka kita tidak akan merasa aman. Nah, maksudnya apa? Ya, dari efek neuroscience, ya, kepemilikan memberi rasa aman. Ya, saat manusia merasa memiliki sesuatu, maka manusia merasa lebih aman. Ya, ancaman terasa kurang, sistem stres menjadi lebih tenang. Nah, inilah apa saja, ya, apa saja yang kita mulai miliki, maka akan ada efek dari neuroscience, ya. Kepemilikan memberikan rasa aman. Maka kalau kepemilikannya hilang, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kepemilikannya hilang, maka rasa amannya hilang. Maka itulah yang membuat orang nanti menderita. Ya, lalu kepemilikannya itu apa saja? Kepemilikan itu mulai dari apa? Dari diri. Ya, bukan hanya harta, citra diri saja bisa menjadi kepemilikan kita. Ya, saya orang hebat umpamanya, ya, saya orang sukses, ya, itu adalah citra diri yang kita bangun, ya. Kemudian apalagi yang bisa menjadi harta kita, kepemilikan kita. Kepemilikan kita pendapat kita. Pendapat kita juga bisa menjadi milik kita. Sehingga begitu pendapat kita dibantah oleh orang lain, maka saat itulah kita akan merasa marah, ya, atau tidak senang paling tidak. Setelah itu apa? Bukan hanya pendapat kita sendiri, orang-orang yang punya pendapat yang sama bisa membentuk kelompok. Nah, kalau kepemilikannya sudah menjadi kepemilikan kelompok, maka efek dari kehilangannya juga menjadi lebih besar. Maka akan tidak jarang terjadi bagaimana kelompok satu akan berbenturan dengan kelompok yang lain, ya. Kelompok ormas ini berbenturan dengan kelompok ormas itu, ya. Kelompok ormas A berbentrokan dengan kelompok ormas B. Jadi begitu, ya. Kalau kepemilikannya sudah menjadi kepemilikan kelompok. Lalu status. Nah, status ini juga sangat sangat lebih tinggi lagi, ya. Statusnya merasa orang yang berkuasa, status orang berkuasa, ya, status orang yang di bawah. Ini lebih berbahaya lagi, ya, karena di sini akan terjadi perbenturan antar status orang yang berada dengan orang yang tidak punya, ya. Itulah status proletar dan sebagainya di sini munculnya. Nah, kemudian pengaruh, ya, pengaruh juga sama. Pengaruh bisa menjadi kepemilikan sehingga terjadi perbenturan antara pengaruh suatu pengaruh A dengan pengaruh yang lain, ya. Pengaruh seseorang yang berasal dari suatu daerah dengan pengaruh dari orang yang berasal dari daerah lain itu bisa berbenturan juga.
Dan berikutnya kepemilikan apa? Agama. Agama sampai sekarang bisa menjadi kepemilikan. Ya, ini ini real ya. Bagaimana agama menjadi sesuatu status kepemilikan kita. Maka terjadi perbenturan antar agama karena ada merasa kepemilikan tentang agama itu. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana Islam memandang ini supaya tidak terjadi perbenturan-perbenturan tentang keagamaan ini. Lalu pemahaman. Nah, ini yang lebih luas lagi ya. Inilah nanti akan muncul pemahaman. Misalnya di dalam Islam tentang mazhab, tentang kepercayaan kepada takdir, itu pemahaman-pemahaman itu akan menjadi kepemilikan kita. Nah, ini berbahaya di situ. Nah, kalau semua ini menjadi kepemilikan kita, maka semuanya itu mulai menjadi bagian dari kita. Bagian dari diri kita, seakan-akan dicubit sedikit ya kelompok kita, maka seakan-akan seluruh diri kita ini menjadi sakit. Ya, menjadi kita seperti menderita. Dan sehingga apa? Seketika identitas kita disentuh, dikritik, diremehkan, ditolak, maka saat itulah kita akan marah atau sakit hati atau kecewa berat. Kenapa? Karena identitas kita sudah menjadi milik kita sendiri. Padahal ini hanya satu anggapan kita saja. Ya, saya sukses, saya adalah pemimpin. Kita saja yang menganggap pemimpin, ya kan? Sehingga kalau dikritik orang kita marah, ya. Itu identitas sebenarnya. Padahal walaupun kita pemimpin itu bisa dianggap hanya amanah saja sebenarnya. Kalau dijadikan sebagai amanah, maka dikritik nggak ada masalah, diremehkan nggak ada masalah, ditolak nggak ada masalah gitu. Sehingga disitulah bedanya nanti bagaimana kekuatan jiwa atau pembersihan jiwa, pembersihan paradigma menjadikan kita bisa menjadi kuat di dalam menghadapi segala ujian dari pengakuan ini. Nah, pikiran membangun cerita diri. Ya, dalam neuroscience disebut naratif identitas cerita diri. Pikiran terus membangun cerita. Pikiran nih, yang membangun tuh pikiran ini. Aku sukses. Kenapa? Karena di memorinya seperti itu. Aku gagal, aku penting, aku pintar, aku orang agamis. Itu adalah pikiran membangun cerita itu dan otak membantunya menyimpan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memori ya dan emosi yang berulang-ulang. Nah, itu pikiran membangun cerita diri itu. Lalu apa? Berdasarkan kisah hidup, memori kehidupan tersusun menjadi pengalaman hidup. Ya, kenangan, trauma, pujian, kegagalan. Lalu manusia mulai merasa inilah aku. Ya, siapa aku? Ya, aku orang yang pengalaman hidup. Aku orang yang menderita. Ya, itu disitulah dia. Aku orang yang sukses. Aku orang yang gagal. Nah, itu adalah siapa aku sebenarnya. Nah, itu autobiografi self atau diri berdasarkan kisah hidup. Lalu apa? Nah, ini di dalam neuroscience juga ada DMN, Default Mode Network, di mana otak aktif saat pikiran sibuk memproses diri sendiri. Ya, maka manusia sering melamun. Sering memikirkan diri sendiri, sering mengingat masa lalu, sering membayangkan masa depan. Nah, kalau ini yang dilakukan oleh manusia, maka jaringan otaknya akan sangat aktif ya untuk memperkuat diri sendiri. Ya, saya melamun gitu kan, maka seakan-akan lamunan saya itu menjadi kenyataan, sudah menjadi kenyataan ya. Saya melamun tentang harta. Seakan-akan harta itu sudah datang kepada saya gitu, ya. Nah, itu adalah lamunan juga sebenarnya. Ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana pengaruh itu kepada spiritualitas nanti, ya. Nah, memikirkan diri sendiri, mengingat masa lalu, masa depan, ini adalah aktivitas yang disenangi oleh otak manusia. Ya. Nah, pikiran terus memikirkan aku.
Ini adalah efek neuroscience juga. Semakin kuat identitas, maka semakin sensitif ego tersebut. Semakin mudah dia tersinggung, semakin sulit dia menerima kritik. Karena manusia mulai merasa identitas sama dengan diri sendiri. Dan otak terus mengulang pola identitas itu melalui memori dan proses emosi. Nah, manusia mulai hidup dalam identitas itu. Setelah identitasnya terbentuk, maka mulailah manusia hidup dalam identitas tersebut. Maka pekerjaanku menjadi identitas, jemaahku menjadi identitas, organisasiku menjadi identitas, ilmuku menjadi identitas, reputasiku menjadi identitas, pengaruhku menjadi identitas juga. Ya, maka semua identitas itu kemudian menjadi aku. Ya, organisasi itu menjadi diri saya sendiri sudah. Ilmu itu menjadi diri saya sendiri. Ya, apalagi reputasi dan pengaruh. Nah, disinilah muncul yang disebut dengan gunung kenikmatan manusia. Nah, kenikmatannya setelah merasa identitas tersebut, maka manusia ingin dipuji. Nah, disitulah muncul kenikmatannya. Ya, manusia ingin dipuji, ingin diakui, dihormati, dianggap penting. Inilah kenikmatan manusia tersebut. Dan otak mengeluarkan dopamin untuk itu. Artinya apa? Setiap kita dipuji, dopamin keluar. Setiap kita diakui, dopamin keluar. Setiap kita dihormati, dopamin keluar. Setiap kita dianggap penting, dopamin keluar. Rasa senang dan reward keluar di situ. Nah, itulah yang membuat manusia senang dipuji, senang diakui, karena ada hormon yang di tubuh dikeluarkan saat kita dipuji itu. Tetapi pujian yang sama ya akan menjadi hambar. Maka kita ingin dipuji bukan oleh satu orang lagi, tapi oleh dua orang. Dua orang nggak cukup, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Akhirnya kita ingin dipuji oleh semua orang. Nah, itu adalah ujiannya ada di situ. Nah, kalau ingin dipuji oleh semua orang, pada kenyataannya tidak, maka disitulah mulai muncul kekecewaan juga nanti. Ya. Lalu karena ingin dipuji, apa yang diinginkan manusia? Supaya terasa dipuji, maka dibutuhkan validasi. Validasi, orang candu ya, orang candu untuk divalidasi. Apa itu? Ya, validasi seperti kemenangan secara biologis, ada rasa berhasil, rasa diterima, ya, maka di situ jadi candu. Ya, rasa berhasil, ya, dihormati orang, diterima orang, maka kita mencandu itu maksudnya, ya. Kalau kemenangan biologis ya bisa saja kemenangan dalam suatu pertandingan gitu ya. Pertandingan olahraga atau apa gitu kan. Kalau kita menang dari orang lain, maka kita senang. Itu validasinya di situ. Nah, karena ini adalah menjadi candu, maka manusia sibuk mengejarnya, mengejar pengakuan, mengejar popularitas, mengejar status sosial. Nah, ini candunya di sini. Artinya apa? Gak cukup sekali. Gak cukup sekali. Kita ingin berkali-kali dipuji orang, ya, ingin diterima, ya, ingin status sosialnya meningkat, popularitas kita dikenal orang, ya. Nah, ini adalah validasi itu menjadi candu. Kalau tidak divalidasi orang, kita kecewa. Maksudnya itu. Ya. Lalu apa yang terjadi di media sosial sekarang? Ini adalah mesin untuk memperbesar aku tadi, ya. Manusia kita lihat ya. Manusia memamerkan hidupnya. Ya, aku ke sini, aku ke sana, aku kehidupanku sangat sangat mewah, ya. Muncul di situ ya. Kemudian pencapaian. Nah, disinilah mulai aku diperbesar di sini. Pencapaian saya dengan cara berpikir, pencapaian saya dengan cara macam-macam gitu ya. Dengan mencari rezeki, magnet rezeki dan sebagainya. Ini memperbesar aku ya. Kemudian ibadah. Ibadah ini juga akan memperbesar aku kita kalau kita tidak beribadah untuk mengabdi kepada Allah. Maka kalau
untuk memperbesar aku disebut dengan ria tadi ya. Lalu gaya hidup. Nah, coba kita lihat ya. Gaya hidup ini memperbesar aku. Maka di YouTube kita lihat bagaimana setiap orang ingin memperlihatkan gaya hidup bintang ini, gaya hidup selebritis ini, gaya hidup ini. Ya, pada apa ya, kelihatannya itu normal-normal saja gitu. Tetapi di situ begitu ditampilkan gaya hidup itu, di situ muncul akunya muncul. Akunya muncul langsung. Tambah besar, tambah besar, tambah besar. Lalu disitulah akan muncul juga popularitas yang dikejar oleh manusia. Ya, manusia ingin validasi untuk mendapatkan popularitas. Ya, nah disinilah media sosial itu menjadi mesin untuk memperbesar aku. Nah itu adalah disebut juga dengan mesin dopamin. Ya, bekerja. Jadi media sosial itu seperti mesin dopamin, membuat manusia terus mencari reward dan validasi. Ya, sehingga otak terbiasa mengejar dopamin sosial tadi. Nah, ini adalah efek dari media sosial sekarang. Ya, orang ingin like, ingin macam-macam ya, ingin diulas kehidupannya dan sebagainya. Nah, sekarang apa? Semakin besar milikku, maka semakin besar ketakutan yang akan muncul. Kenapa? Manusia itu takut kehilangan, takut gagal, takut diremehkan, takut disaingi, takut dilupakan. Nah, kalau milikku sudah ada, aku takut kehilangan milikku itu. Ya, kalau milikku ada, ya tentang sebuah keberhasilan, aku takut gagal milikku tuh keberhasilanku hilang sehingga milikku yang aku rasa itu adalah milikku, keberhasilan itu menjadi tidak milikku lagi. Ya, aku takut ya semua yang tadinya milikku adalah ingin dipuji ya, dihormati, kemudian diremehkan orang. Maaf. Itu adalah ketakutan-ketakutan yang dimiliki oleh manusia yang memiliki kepemilikan, ya, apalagi disaingi. Aku tidak ingin disaingi oleh si ini dan si itu. Nah, nanti kita masuk nanti bagaimana merasa di atas dan merasa di bawah. Nanti akan kita lihat nanti ya. Kemudian takut dilupakan. Waduh, ini paling ngeri nih ya. Kalau orang yang sudah merasa sesuatu kehormatan milik dia, maka pada suatu saat dia akan merasa takut untuk dilupakan. Ya, itu. Lalu apa? Setelah takut menjadi ketakutan tadi, maka jadilah kepemilikan itu menjadi beban jiwa. Ya, bebannya apa? Menjaga citra diri. Ya, ini nih, ya. Ini beban ini, ya. Kepemilikan yang sudah ada tadi harus dijaga, maka dibuatlah citra diri kita, ya, dibuat status, dibuat pengaruh, dibuat identitas, pengakuan, ya. Ini yang membuat aku dan milikku tadi bertambah tinggi, bertambah tinggi, bertambah tinggi, sehingga nanti pada puncaknya kita lihat tadi ana khairum minhu, seperti yang disebutkan oleh iblis kepada Nabi Adam, ya. Ini citra diri, menjaganya ini Pak, Ibu, sahabat semua, ini sangat berat menjaganya ini. Ya, orang bisa keluar uang, bisa keluar tenaga, bisa keluar apa saja untuk menjaga citra diri ini. Ya, karena sekali citra diri tidak diakuin orang, itu sakitnya luar biasa. Ya, orang yang tadinya dianggap orang yang saleh atau orang yang hebat atau orang yang beragama, tiba-tiba citra dirinya hancur dengan satu perbuatan, maka disitulah dia akan merasa sangat dibebani dengan beban jiwa yang sangat berat. Nah,
Kalau ini dijaga terus, maka semakin dijaga gunung keakuan dan gunung kepemilikannya menjadi lebih tinggi. Dan pada puncaknya adalah ana khairum minhu tadi. Nah, karena tadi ya kita sudah menjadi beban, maka kalau manusia sudah mempunyai kepemilikan dan sudah berusaha sekuat tenaga, maka manusia mudah menjadi terluka. Terluka maksudnya apa? Kalau egonya semakin besar, maka dia semakin mudah marah. Lihat aja, orang yang semakin egonya besar, walaupun dengan kata-kata yang lembut, ya, walau dengan kata-kata yang dibuat sederhana, tapi semakin sedikit saja egonya di situ, maka dia semakin mudah untuk marah. Semakin mudah untuk iri, semakin mudah untuk dengki, semakin mudah untuk defensif mempertahankan diri. Ya, kenapa? Karena yang dilindungi adalah identitasnya. Maka dia marah ketika identitasnya diganggu, iri ketika identitasnya disaingi, ya, dengki, ya, macam-macam di situ ya, defensif mempertahankan identitas itu. Nah, disinilah terjadi konflik-konflik antar manusia. Nah, konfliknya bagaimana? Konfliknya bukan konflik manusia banyak berasal dari apa? Konflik identitas, ya, konflik kelompok, konflik pengaruh, konflik pengakuan, konflik siapa yang lebih penting. Nah, ini siapa yang lebih penting di sini? Identitas, ya. Identitas saya orang ini, orang itu, ya. Identitas saya orang berhasil, orang yang they have, ya, orang yang berada dan sebagainya. Kelompok ini juga konflik manusia berasal dari konflik kelompok, pengaruh, ya, pengakuan. Kita lihat sekarang coba bagaimana perang antara Amerika dengan Iran. Itu apa? Konflik apa? Iya kan? Konflik pengaruh, ya. Amerika merasa seperti apa dibandingkan dengan negara-negara lain. Mereka merasa lebih tinggi dari negara-negara lain. Nah, ini konflik itu berasal dari ini saja kok, dari identitas, kelompok, pengaruh, pengakuan, dan merasa lebih penting. Dan juga, nah, zona kelabakan, ya. Ini adalah semakin tinggi aku dan milikku, maka semakin besar kecemasan sosial, semakin terlalu waspada kita, semakin berada dalam kelelahan emosional. Nah, ini nanti kita lihat ada nanti zonanya, nanti grafiknya ada sendiri nanti, ya, ada grafiknya nanti. Lalu apa? Manusia memikul dirinya sendiri, ya, dipikul. Kita seperti memikul, ya, kita di atas kepala kita atau di pundak kita atau di atas kepala kita, itu yang kita junjung adalah citra diri kita, sehingga jalannya juga pongah, sombong, ya. Yang dipikul apa? Ego kita. Yang dipikul adalah identitas kita. Yang dipikul adalah, yang dijunjung adalah pengakuan kita. Yang dijunjung adalah posisi sosial kita. Nah, ini adalah ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Apakah kita berhasil nanti keluar dari zonanya ini, zona kelabakan ini, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam 2 atau 3 saran berikutnya, ya. Nah, lalu apa kalimat penutup? Banyak manusia lelah menjalani hidup, ya. Bukan karena apa-apa, karena terlalu berat memikul dirinya sendiri. Walaupun terlihat, ya, dia berjalan, tidak terlihat ada beban di sini, ya, tetapi beban itu beban mental yang dipikul oleh dia, ya. Boleh jadi orang tersenyum, tapi beban mentalnya itu yang dipikul, yang terasa berat. Nah, itulah yang membuat manusia merasa lelah, merasa berat, ya, sehingga mereka mencari jalan keluar untuk itu, ya. Nah, saran berikutnya adalah bagaimana manusia berkata, milikku, aku lebih dan aku kurang dari itu. Nah,
Nah, ini adalah kesalahan pada bagian berikutnya, ya. Lalu pada penutupnya, aku punya adalah awal pembentukan kepemilikan batin, ujian pengakuan dan ujian kepemilikan, lalu zona kelabakan dua nanti akan kita lihat. Apa? Seperti ini dia. Nih, kajian berikutnya adalah aku punya, aku lebih, atau aku kurang, lalu nanti kita lihat bagaimana zona kelabakan itu ada. Ini adalah kajian-kajian kita di next time, ya. Nah, ya kita kembali ke ini, ke sini tadi. Nah, inilah yang menjadi, sebentar. Nah, kita kembali ke sini. Ini menarik yang ini, gambaran ini. Ya, bagaimana kita lihat tadi, seorang manusia sesuai dengan perjalanan umurnya berubah dari yang mempunyai jiwa yang mempunyai rasa holistik berubah menjadi jiwa yang mempunyai rasa karena memori perjalanannya selalu melingkupi jiwanya sendiri sehingga dia tidak bisa lagi berpikir dengan jernih, ya, melihat dengan jernih. Hidup damai, ya. Inilah perbedaannya orang yang holistik. Nah, bagaimana teologi sufistik Jamaah Indonesia membuat jiwa yang dikelilingi oleh memori-memori tadi menjadi jiwa yang kembali holistik seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana nanti teologi sufistik Jamaah Indonesia melakukan proses pembersihan jiwa. Nah, bagaimana proses pembersihan jiwanya? Nah, ini adalah kajian yang sangat menarik, ya, karena ayatnya menerangkan. Sebentar. Nah, ini ayatnya tadi. Nah, ini kita kaji ayatnya. Demi jiwa dan penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Nah, sekarang saran kita adalah bagaimana mengotorinya, ya, membersihkannya belum. Membersihkannya baru secara natural saja, ya. Nah, kita bahas adalah bagaimana ujian kelapangan, ujian pengakuan dan pemilikan, ujian dosa dan maksiat. Ini adalah sebuah kajian yang komprehensif, ya, sehingga nanti kita tahu bagaimana yang disebut dengan jiwa yang fujur dan mana jiwa yang takwa. Nah, itu dia, ya. Nah, menarik sekali, ya. Ustadz Husain bin Abdul guru kita memberikan kita sebuah dasar yang sangat-sangat komprehensif tentang pembersihan jiwa ini, ya. Nanti dimulai dari ma'rifatullah, nanti setelah itu dengan zikrullah, ya. Setelah itu ibadah dan sebagainya. Itu adalah proses-proses pembersihan jiwa, ya, supaya jiwa tidak kelabakan, ya, supaya jiwa tidak berada di sini, ya. Nah, supaya jiwa tidak berada di zona ini. Jiwa akan berada di zona ini dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh guru kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Di sini dia, ya, sehingga zona kelabakannya tidak ada. Ya, itu sahabat-sahabat semua, ya. Bagian pertama dari kajian kita tentang aku bisa berubah menjadi aku punya, ya. Itu Bang Bayu dan sahabat semua, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi masukan yang bisa mencerahkan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.